Kedua singa jantan dalam masalah besar kali ini. Ia ingin memanfaatkan ketidakhadiran induk badak untuk memakan bayi badak secara diam-diam. Namun di luar dugaan, induk badak pulang lebih awal hari ini, tepat saat melihat adegan singa jantan menggigit bayinya hingga mati. Kemarahan membuat induk badak kehilangan akal sehat. Segera gunakan tanduk besarnya untuk menghadapi singa jantan seperti adu banteng. Singa dipukuli dan tidak bisa mengikuti, bahkan pincang. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk berlari, melainkan berjalan perlahan di atas rerumputan. Induk badak, karena terlalu banyak menggunakan tenaga, pasti lelah dan bergegas mengikuti singa. Bahkan jangan lupa makan rumput untuk energi ekstra. Segera singa membawa badak ke sisi temannya. Temannya merasa ada yang tidak beres dan langsung berdiri dan mengumpat dalam hati, kenapa ibunya mau macam-macam dengan anak gendut sebesar itu? Apakah karena kita hidup terlalu lama? Setelah melalui masa perjuangan antara hidup dan mati, dua singa jantan yang kelelahan langsung berbaring di rerumputan. Badak memanfaatkan saat mereka sakit untuk datang dan mengambil nyawanya. Serangan langsung badak membuat singa pipis di celana ketakutan. Saya pikir kali ini singa akan mendapat pelajaran seumur hidup. Tapi tak disangka, hati mereka juga sangat besar. Luangkan waktu sejenak untuk berbaring untuk beristirahat dan memulihkan diri. Benar-benar jangan biarkan badak di depan Anda masuk ke mata. Tentu saja badak juga tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Selama singa jantan berani berbaring, ia akan buru-buru membuat singa menangis. Akhirnya singa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Memutuskan untuk membalas serangan dengan biaya berapapun. Mereka menggigit bayi badak di depan induk badak. Bukankah ini kematian yang disebabkan oleh diri sendiri? Induk badak menerjang singa tetapi pada akhirnya tertinggal selangkah. Ciptakan kondisi bagi singa untuk melarikan diri. Ini juga membuat singa jantan lebih berani. Berpikir bahwa badak hanya itu, selama kecerdasannya cepat, badak hanya bisa menghirup debu di belakang pantatnya. Maka mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas mengambil kembali bangkai bayi badak tersebut. Mungkin kedua singa ini terlalu lapar. Sebelum mengambil beberapa langkah, pesta mulai merayakan. Induk badak di sebelahnya membeku kaget dan menatap bayinya dimakan. Menunggu untuk bereaksi, kemarahan melonjak seperti bubuk mesiu yang akan meledak. Melihat anak-anak dicabik-cabik, pikiran badak benar-benar kosong. Mungkin karena dia tidak tahan melihat nasib bayi badak itu. Ia bergegas menjaga tubuh badak kecil yang tergeletak tak jauh dari situ. Dan ini juga menciptakan kesempatan bagi singa untuk bergegas maju mencicipi daging segar. Meskipun badak mengejar mereka tepat waktu, itu hanya bisa memperlambat kecepatan makan singa. Jika mereka tidak bisa diusir dari daerah ini cepat atau lambat, semua bayi badak akan dimakan oleh mereka. Badak memiliki kekuatan 3 ekor sapi dan 9 ekor kerbau, namun pada akhirnya sia-sia. Mungkin Tuhan selalu memperlakukan Anda dengan adil saat memberi Anda sesuatu dan juga mengambil sesuatu dari Anda.